Supervisi kelas di sebelumnya saya bisa mengatakannya ya. Nanti di pembelajaran nanti ada tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai? Itu saya punya tujuan yang pertama itu membuat siswa itu ini bahwa mereka dapat belajar dan dapat memahami apa yang dipelajari. Untuk materi sendiri yang saya ajarkan itu sedang mempelajari komponen bioda, yaitu mengidentifikasi komponen bioda yang dimana nanti setelah pembelajaran selesai itu murid dapat memahami dan mengerti serta mengidentifikasi apa itu komponen bioda. Kalau tadi disampaikan yang pertama itu memahami dirinya, mengenali dirinya, apa tadi mas? Yang pertama tujuan pertama. Oke, tujuan pertama itu yaitu bahwa mereka itu saat datang ke sekolah dan sudah memasuki kelas itu mereka bisa fokus terhadap apa yang akan dilakukan hari ini dan pikirannya dan di situ. Oke, berarti nanti Pak Ramadan mengupayakan itu dari awal itu seperti apa gitu ya. Oke, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai Pak dari tujuan tadi, terus area pengembangan yang hendak dicapai apa? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu yang pertama tingkat pengajaran itu agar pengisian siswa yaitu mengondisikan suasana di kelas itu agar bisa kondusif untuk memulai pelajaran. Iya, caranya seperti apa itu Pak? Ya, mungkin yang pertama itu dengan bertanya kabar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik, membahas materi tentang yang sebelumnya, memberikan semacam protes untuk materi yang akan dibahas. Sebelumnya itu diberikan prioritas gitu ya untuk Pak Ramadan mengetahui sejauh mana atau mau mulai dari mana nih pembelajaran. Kemudian selain itu ada metode apa yang akan disampaikan atau strategi yang mau disiapkan seperti apa? Dari metode pembelajaran sendiri saya menggunakan PBL atau problem based learning, yaitu pembelajaran yang berbasis dengan masalah, di mana masalah yang dimaksud itu di sini adalah dengan mengidentifikasi komponen dioda itu sendiri apakah dia kondisinya baik atau rusak. Di situ untuk permasalahannya. Kemudian siswa peranannya di sana bagaimana? Yang pertama itu siswa akan dijelaskan secara teoritis terlebih dahulu. Setelah itu mereka akan melakukan praktik menggunakan komponen real dan dengan menggunakan alat ukur untuk mengidentifikasi komponen tersebut. Berarti ada praktek, nanti Pak Ahmad Ramadan melakukan demo dulu ya, sebelumnya demo, terus kemudian mungkin dibentuk kelompok atau sendiri-sendiri. Untuk yang praktiknya dibentuk kelompok ibu agar lebih kondusif dan juga lebih cepat berjalan. Oke. Selain kelompok itu mungkin karena terbatas alat atau gimana sehingga nggak mungkin dilakukan satu-satu Pak? Oke, untuk alat sebenarnya mungkin bisa memadai juga, cuman jika satu-satu kurang efektif. Kurang efektifnya di sisi seperti mereka jika mereka berkelompok, misalkan kelompok itu berkelompok, mereka nanti akan punya pertanyaan yang sama, pertanyaannya bisa mungkin juga bisa berdiskusi dulu ya, memecahkan pertanyaannya itu mereka dengan kerja kelompok dulu gitu ya. Kemudian dari sisi pembelajaran diferensiasi yang mewadahi kebutuhan siswa ini, strategi yang Pak Ahmad lakukan apa? kita membuat sebuah PowerPoint di mana itu adalah membuat untuk siswa yang dominan lebih membaca. Lalu saya juga menyediakan video untuk siswa yang belajarnya dengan cara audio dan visual. Oke, berarti dari sisi anak itu secara materi Pak Ahmad wadahi dari konten itu ya, dari yang auditori, visual, bisa kemampuan di visual itu melalui PowerPoint dan baca itu kemana?
sendiri sekarang kemarin menggunakan Kotlin, lalu ada Google Sites, jadi mungkin dibantu sama demo. Itu kemudian ya berarti ada beberapa ya. Kemudian dari produk yang di laporan dari sisi mungkin diwujudkan dalam apa? Untuk penilaian sendiri itu yang pertama, untuk penilaiannya sendiri saya menggunakan workflow atau semacam kuis, dan untuk laporan untuk yang praktik itu membuat laporan dari job set yang sudah diberikan. Kemudian job set itu dalam satu jenis atau mewadahi keinginan mereka seperti apa, diwujudkan dalam apa tuh Pak? Untuk job set sendiri itu sudah dibuat dengan kemampuan kebutuhan mereka, materi yang mereka butuhkan itu seperti hasil pengamatan seperti apa dari komponen tersebut, lalu kita berikan lama kerja juga, lalu kita beritahu alat tambahannya, mereka juga mengetahui tujuan dan pembelajaran mereka. Terus kemudian dari cara pengumpulannya juga berbeda-beda. Ya, untuk mewadahi yang pembelajaran diferensiasi itu juga membuat pengumpulannya berbeda-beda. Mungkin untuk yang masih belum paham dengan aplikasi-aplikasi editing itu bisa menggunakan secara manual tulis buku, ya, sesuai job set yang Pak Ahmad berikan ya. Ya, itu dengan membuat tabel hasil pengamatan itu. Lalu untuk yang mungkin mereka sudah belajar aplikasi desain atau membuat PowerPoint seperti itu, ya mengajarkan mereka untuk menggunakan Canva. Sebenarnya memang kalau anak-anak yang nggak suka menulis terus kemudian udah biasa dengan jejak mungkin Canva ya gitu ya. Jadi Pak Ahmad sudah mewadahi itu ya. Kemudian nanti yang penilaian tadi pakai kuis, Kayak workflow itu dalam bentuk seperti apa itu Pak? jadi nanti seperti soalnya bisa pilihan ganda atau isian, nanti sama sistem itu sudah langsung dideteksi nilainya. Dan mungkin lebih menarik dari sisi itu Ya, ya. karena mereka semuanya ini Gen Z ya, jadi lebih suka bermain game, kayak belajar sambil main game itu mereka lebih tertarik. Oke, kemudian saya kira itu dulu itu coba kita ikuti di saat menjadi kelas ya. Terus kemudian Bapak sudah menyiapkan ini ya, materi dan juga job set dan sebagainya ya. Itu aja Pak yang kami pengen tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Kita langsung ketemu di kelas. Benar, sadar dan sehat. Yang lain sehat semua? Sehat gak? Sehat gak? Nanti sakit beneran kalau nggak sehat. Oh sakit. Oh ya. Tunggu yang mau mati. Jadi kan jadi terasa atau nggak Bu? Ada nggak yang mau cerita? Kalau saya yang cerita? Mas Ahmad yang cerita. Mau cerita apa? Tahu yang mana nih? Oke, saya cerita dikit. Kalau sebenarnya saya sama kalian itu sama. Saya juga anak SMK dulunya. Begitupun kalian sekarang anak SMK, betul kan? Bukan anak SMP. Dia harus lebih dewasa. Dulu saya sama-sama, saya bukan audio video tapi elektronika industri. Cuma buat dasarnya kita belajarnya sama. Terus apa menurut kalian saya juga pengen masuk ke elektronika industri? Ya. Iya atau enggak? Iya. Jawabannya emang iya, tapi saya nggak tahu apa-apa tentang elektronika pada waktu itu karena ikut-ikutan temen. Tapi apa yang terjadi karena udah nyemplung, udah terlanjur masuk, nggak bisa keluar lagi, harusnya dilanjutin. Terus buat kalian di sini semuanya pada mau kerja langsung ya? Iya. Ada yang kuliah? Siapa aja? Oh bisa nih. Gak apa-apa. Kalian yang belum ada keinginan kuliah tuh nanti ketika kalian mungkin sambil kerja kalian juga bisa kuliah, misalnya kuliah karena
menyediakan kelas karyawan. Bilang buat mengubah listrik AC menjadi DC. Kenapa harus diubah? Dan bagaimana cara dia mengubah? Cara dia mengubah dengan penyaring gelombang. Dan ada 3 ya. Cuma yang ada di kotak kalian itu ada yang dioda standar, dioda standar sama Sisir. Oke, bahasanya jangan sisir. Nanti kamu kalau di luar dioda apa? Dioda bridge. Dari dioda standar sendiri digunakan untuk menyala arus. Itu sama kayak dioda bridge. Sebenarnya dioda bridge itu apa? Dioda bridge itu adalah dioda biasa, tapi dia ada totalan Pak, yang gunanya buat mengubah arus AC menjadi DC. Terus ada dioda Zener yang digunakan untuk pengaturan tegangan, memungkinkan arus mengalir mundur pada tegangan tertentu. Ini bisa untuk membatasi arus atau mengatur arus itu sendiri, mengatur tegangan itu sendiri. Terus untuk dioda Schottky memiliki tegangan jatuh rendah dan respon cepat, sering digunakan dengan frekuensi tinggi. Buat diodanya sendiri itu mereka punya simbol sendiri kalau di dalam rangkaian. Kalau kemarin resistor kan tandanya begini, resistor ya. Oke, kalau dioda sendiri itu ada 4 termasuk led itu sendiri. Punya berapa kaki? 2 kaki. Yaitu ada kaki anoda dan katoda. Konsepnya mirip kayak apa? Yang ada positif negatif. Komponen apa? Transistor, kapasitor, resistor. Yang mana? Yang punya kaki positif dan negatif. Resistor. Apa? Kapasitor. Transistor. Ilmu. Semuanya apa? Yang punya kaki positif dan negatif. LO. LO itu keluarganya apa? Apa? Berarti dioda itu mirip sama apa? Kapasitor. Dia ada kaki plus dan minus yang biasa disebut anoda sama katoda. Apa yang terjadi kalau mereka kembali pasangnya di rangkaian? Tidak fungsi. Sama ya. Nanti kalau misalkan ngecek pun sama seperti elbow. Sekarang kita tentukan. Dioda LED sensor itu sebenarnya kalian udah nemuin di hari-hari. Dimana itu kalau dioda di cas HP kalian ada, kalau kalian bongkar. LED yang punya remote ada LED-nya nggak? Ada. Buat sensor itu sekarang ini kalian bawa di mana? Remote. Sensor ini sekarang kalian bawa remote kamu gitu? Tidak. Di HP kalian tuh ada sensor. Bukan.
udah? Jadi yang tiket balikin multi ya sama komponen. Oke, sebelum pulang kayak biasa saya minta buat refleksi 1 atau 2 orang. Refleksi kesimpulan hari ini, materi apa yang didapat hari ini, gimana perasaannya? 1 orang angkat tangan. Nah, gimana aja? Perasaannya pusing. Ada yang sama? Ayo, kenapa? Pusing. Pusingnya kenapa? Oke, suatu saat pusing kalian ini bakal jadi berkah buat kalian. Terus yang didapat hari ini ada apa aja? 1 orang angkat tangan. Siapa? Biasakan angkat tangan 1 orang ngomong yang lantang. Apa ditunjuk? Apa tadi ini bisa apa aja? Yang kencang, nggak kedengeran. Apa? Cara mengukur dioda. Gitu. Menguji dioda. Mengetahui simbol apa, Ara? Dioda. Ada berapa macam, Ara? 4. Apa aja? Terus? Terus? Brick. Ya. Oke, kalian tadi yang tadi pagi udah tahu apa belum apa itu dioda? Belum. Sekarang udah tahu ya? Berarti pusingnya nggak kalau tambah? Nggak pusing kan? Ya. Tadi bilang pusing, mana yang benar? Tenang. Yang tenang cuma ada. Mungkin sekarang kalian masih pusing, nanti di kemudian hari pasti kalau kalian ketemu ini kalian kayak oh ternyata begini, itu saya juga pernah ngalamin, nanti kalian juga ngalamin. Setelah ini kalian pulang ya? Iya. Kita tolong satu hal, boleh? Nanti kita foto dulu ya. Oke, itu nanti apa? Paling kayak udah ya? Udah sampai ya? Dan disiapkan di sini aja. Disiapkan. Ya. Timbun. Sikap sempurna menurut kepercayaan masing-masing dan mulai. Udah cukup. Siap, Bro? Mas Ahmad, kita kan kemarin untuk melakukan supervisi belajar itu kan kita sudah observasi ya apa yang penjenengan rencanakan. Terus kemudian tadi kita sudah di kelas melakukan pembelajaran apa yang sudah penjenengan lakukan. Tadi apakah sudah sesuai dengan tujuan yang Pak Ahmad rencanakan di awal? Yang pertama itu dalam mencapai tujuan pembelajaran ini sendiri itu yang pertama kali saya lakukan yaitu meyakinkan kepada murid bahwa mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran ini, tetapi tidak semua murid bisa hanya saya yakinkan dengan ujian. Saya juga melakukan itu dengan bantuan murid lain. Mereka yang membantu temannya untuk motivasi diri sendiri. Oke, dari level Pak Ahmad menyampaikan itu dari tercapaian yang direncanakan kira-kira dari level 0 sampai 10 sudah tercapai berapa? Sudah tercapai Kata Bapak, jadi menurut Pak Ahmad sudah cukup berhasil ya. Baik, dari yang Pak Ahmad lakukan ini ketika sekitar 80-an sudah cukup berhasil, apa kira-kira catatan refleksi Pak Ahmad terkait pembelajaran yang tadi Pak Ahmad lakukan? mungkin pembelajaran selanjutnya itu bisa lebih fokuskan kepada murid yang tidak hanya saya selalu memberikan materi, tapi memancing mereka untuk mencari materi itu sendiri.
berarti memberi porsi yang lebih terhadap anak-anak yang aktif ini. Bagaimana yang anak-anak pasif, Pak? Untuk anak-anak pasif sendiri kita harus mendorong mereka lebih sering dibanding anak-anak yang aktif, karena jika mereka tidak kita dorong mungkin mereka tidak akan melakukan atau bahkan tidak ada materi yang kita sampaikan. Dari pasif itu ya. Kemudian dari Pak Ahmad yang melakukan itu, apa yang mau dikembangkan selanjutnya? Selanjutnya mungkin saya akan yang pertama membuat video pembelajaran yang lebih interaktif ya Bu, karena semakin kita belajar interaktif itu kita akan semakin senang untuk belajar dan mereka berpikir bahwa belajar itu tidak membosankan. Oke, contohnya bisa disebutkan Pak? Kalau yang sudah saya pakai itu menggunakan Google Set sendiri, cuman kemarin Google Setnya itu masih terlalu biasa tampilannya, nanti tampilan UI-nya itu bisa dibuat interaktif. Interaktif sehingga anak-anak tertarik untuk di situ ya. Kemudian untuk yang anak-anak yang kan anak-anak di gaya belajar masing-masing itu ada trik khusus nggak untuk memadai mereka supaya mereka bisa memadai semua kebutuhan gaya belajar? Kalau dari anak-anak yang saya lihat itu mereka hampir 90% itu lebih ke cara belajarnya audio visual, jadi mereka lebih suka menggunakan video atau mungkin game juga tuh, bisa dengan game penilaian. Itu yang nanti akan ditekankan soalnya juga generasi Z ya. Kemudian juga mungkin difokuskan pada praktek mungkin Untuk praktek sendiri itu kemarin saya membahas materinya itu mengidentifikasi dioda, itu mungkin masih seperti biasa untuk prakteknya. Kita berikan komponen, nanti mereka membuat tabel pengamatan lalu membuat laporan. Untuk penilaian itu dari hasil laporan itu kita bisa mengetahui sejauh mana dia mengidentifikasi komponen tersebut. baik dari yang alur yang Pak Ahmad lakukan juga kemarin juga di praobservasi kita sudah disampaikan juga dari Pak Ahmad ada praktek tentang identifikasi komponen berdasarkan jobsit dan juga pelaporannya dengan mewadai mereka kemudian bisa catatan bisa juga Canva ya. Itu seberapa tercapai kemarin waktu hasil praktek yang pembinaan lakukan itu bisa ditangkap nggak sama anak? Untuk itu jika dilihat dari laporannya mereka semua sudah memahaminya dan mereka juga terbagi dua ya, membuat laporan yang tertulis dan juga yang menggunakan Canva untuk yang lebih suka editing. Terus kemudian Pak Ahmad dari tadi melihat laporan dan melihat kemudian 90% kayaknya kok anak-anak aktif di game dan juga audiovisual dan dari materi yang Pak Ahmad lakukan itu untuk penilaiannya bagaimana? Untuk penilaian sendiri jika teori itu untuk teori yang menggunakan kuis itu seperti menggunakan bantuan aplikasi kuisis dan Wordwall yang bisa dimana membuat murid itu lebih semangat untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Karena interaktif ya. Terus itu juga bisa dilihat dari capaiannya juga berdasarkan dari situ. Ya, nilainya bisa dilihat langsung dari situ. Oke. Dari yang Pak Ahmad lakukan ini ada inspirasi baru yang Pak Ahmad dapatkan untuk mungkin mengajar ke depan mungkin? Mungkin untuk kedepannya saya lebih memperhatikan kategorikan di dalam kelas itu ada 3 kategori yang seperti murid yang high, mid, dan low. Mungkin saya harus memperhatikan lagi murid-murid yang low ini dan lebih memotivasi mereka. Oke, seperti apa Mas yang perlakuan yang low ini? Harus menambah jam belajar mereka di luar jam belajar mereka. Berarti ditambah kekayaan jam. Baik, kemudian dari tadi inspirasi baru, hal-hal yang disadari dari mulai peran, kemudian pada saat melakukan pembelajaran itu hal yang disadari Pak Ahmad sebelum dan sesudah ini apa? Hal baru yang bisa didapat. Dan ternyata mereka itu walaupun ada yang pasif itu juga tidak selalu susah memahami, dan itu juga ada yang pasif tapi dia paham, dan juga ada juga yang aktif tapi dia juga tidak paham. Contohnya bagaimana? Ada misalkan dia tuh
ketika diberikan kesempatan dia bertanya, tapi ternyata yang dia tanyakan setelah itu ya sudah hilang gitu. Sedangkan untuk yang pasif mungkin dia tidak pernah bertanya, ketika dites dia bisa Malah bisa. memenuhi itu. Dan mungkin yang pasif itu juga mempunyai peluang di sisi lain. Dia punya kompetensi yang lain yang bisa diunggulkan ya. Udah pernah mendapatkan kayak gitu Pak? Mana itu ada nih, jadi mahasiswa itu kayak itu dia jarang menggambarkan, tapi itu suka menggambar dan gambarnya itu cukup bagus. Mungkin dia mempunyai ketertarikan sendiri buat gambar. Luar biasa ya, kemudian nggak bisa bertanya seperti itu. Baik Pak Ahmad, kemudian tadi sudah evaluasi dari pembelajaran, rencana tidak lanjut ke depan dari Pak Ahmad yang akan dilakukan apa? Jadi tadi tugas sendiri membuat media yang interaktif, lalu memperhatikan anak-anak yang tingkatnya ini belum memberikan mereka jauh belajar yang lebih banyak lagi, memberikan mereka pengayaan agar mereka bisa terpenuhi kebutuhan mereka. Baik, kalau untuk yang lain? Untuk melihat mungkin diberikan sebuah materi yang lebih cepat. Materi Selanjutnya lanjut. memberikan apresiasi bagi dia. Baik, Ahmad terkait pertanyaan selanjutnya terkait pembelajaran yang tadi Pak Ahmad lakukan ya. Aktivitas pengembangan yang ingin dilakukan Pak Ahmad setelah ini, apa yang bisa dilakukan? Misalnya tadi kan sudah menemukan ternyata anak-anak masing itu harus dilakukan pembayaran yang lebih, dan ada keyakinan dari Pak Ahmad dia itu mempunyai kompetensi lain yang justru menonjol, yang mungkin dia akademiknya masih sebatas itu tapi dia mempunyai kompetensi lain. Adakah aktivitas pengembangan yang mungkin bisa menjadikan dengan lebih bermanfaat untuk mereka? Mereka yang mempunyai ketertarikan di luar jurusan mereka atau di luar pelajaran ini, mereka bisa diarahkan untuk mengikuti kegiatan di luar itu juga, lebih ekstra. Sebagai guru berperan di situ ya, mengarahkan mereka untuk nggak apa-apa dia eksplor di luar. Kemudian untuk yang penanganan siswa-siswa yang kita kategorikan tadi kan kalau ya pasif itu, misalnya yang agak mengganggu stabilitas dan kondusifnya praktek Pak Ahmad, ada perlakuan sebenarnya itu mereka itu mengganggu itu karena ya kalau bahasa mereka nggak ada kerjaan, mereka merasa kurang pantas untuk di kelas itu ya, harus diperlakukan dari situ. contohnya perlakuan Jadi harus menegur dia terus, harus mengingatkan, memperhatikan dia juga. mungkin juga Pendekatannya juga dengan cara yang berbeda. kemudian dari pembelajaran yang Pak Ahmad lakukan itu, adakah titik poin terbesar tujuan yang ingin Pak Ahmad capai itu seperti apa di mata? Yang kata sendiri sih, mereka itu bisa all in segala saat. Kalau itu mereka udah 100%, mereka itu pikiran dan raganya itu ada di sini. Lalu setelah itu mereka memahami semua materi yang dibacakan, karena hanya adalah bekal mereka dan kemudian hari. Oke, berarti usaha apa yang dilakukan sebagai guru Pak Ahmad untuk menarik anak-anak ke situ? Dengan memberikan motivasi dengan cerita pengalaman atau cerita-cerita dari buku. Motivasi saling praktek baik ya. Pak Ahmad, terkait tadi yang Pak Ahmad sampaikan, adakah standar ukuran keberhasilan dari Pak Ahmad terkait siswa yang dengan ajar itu indikator keberhasilan seperti apa? Saya sendiri ada dua hal, yaitu teori matematik itu mereka harus terpenuhi. Jika itu terpenuhi, itu merupakan standar saya untuk kelulusan mereka. Penuhi dari sisi nilai. Dari sisi nilai, Kalau tidak bisa terpenuhi dari nilai, mereka harus melakukan remedial. berarti guru memberikan waktu yang lebih tadi ya,
Kalau yang praktek, Praktek mungkin saat kemarin karena prakteknya itu diuji dengan mereka mengidentifikasi komponen, jadi mereka diberikan kesempatan untuk mengulangi yang belum dikatakan. itu juga diberikan waktu juga khusus untuk mereka ya. Ini dari sisi karakter, apa yang dikatakan keberhasilan ini? Saya kalau karakter itu mereka mempunyai karakter yang selayaknya anak SMK yang mempunyai sifat yang disiplin, aktif, tertib. Berarti juga reminder terus dari guru ya. Oke, dari Pak Ahmad yang melakukan tadi, adakah pendukung yang memang Pak Ahmad harapkan bisa mengajar pemuda keduanya jangan atau mungkin aktivitas pengembangan yang nanti akan Pak Ahmad lakukan, faktor pendukung apa yang bisa membantu, misalnya harus Untuk alat pendukung itu seperti proyektor dan alat-alat praktik juga itu tentu saja membantu dengan gambar-gambarnya sekaligus agar mereka merasakan praktik secara langsung, tidak secara simulasi. video diterangkan tapi mereka bisa mendemonstrasikan prakteknya, berarti alat dasar praktek dan juga pendukung visualnya. Nah, untuk kolaborasi dengan teman sendiri kemudian Pak Ahmad tentang realisasi dari apa yang dengan melakukan itu dan perbaikan yang tadi saya sampaikan, ingin membuat media pembelajaran yang menyenangkan tadi itu kira-kira waktunya sampai kapan? Masa tahun depan bisa Kita juga harus mensinkronisasikan materinya. berarti Google Site itu masuk salah satunya media pengumpulkan ya? Ya bisa mengumpulkan, bisa memberikan materi lebih efektif juga dan tidak perlu dirubah setiap tahun. Ya, berarti karena sudah terkumpul ke sana tinggal menambah dan memodifikasi aja sesuai kebutuhan anak-anak. Kemudian dari tadi yang Dina lakukan dari awal sampai sekarang ini, kesan apa? Kesan dari saat mengajar ke anak-anak, terus kemudian melihat keberhasilan atau mungkin kegagalan itu perasaan ataupun insight yang bisa Pak Ahmad ambil. Jadi saya senang karena rencana pembelajaran saya ini mungkin bisa saya bilang 85% itu tercapai karena mereka setelah saya lihat mereka ternyata juga bisa mengikuti materi yang saya berikan. Lalu untuk sedikit untuk 15% itu karena anak-anak yang entah dia bandelnya, yang pasif, yang kurang tidak bisa berani juga, ada juga yang dia aktif tapi ternyata semua itu setelah ditanya lagi Oke, berarti memang yang 15% tadi perlu waktu lagi. perlu waktu memberikan pilihan karena siswa itu berbeda. Tapi di balik beda itu tadi menemukan anak yang pintar belajar ternyata ada bakat yang baik. Terima kasih Mas Ahmad, luar biasa dari apa yang kita lakukan kemarin dan juga refleksi yang Pak Ahmad lakukan. Semoga menjadi yang baik sehingga bermanfaat bagi anak dan bagi Pak Ahmad sendiri. Tapi untuk saya boleh kasih masukan ya, menurut saya dari kemarin pengalaman saya dalam Pak Ahmad pembelajaran ada sisi yang mungkin perlu dilakukan untuk penegasan bagi anak-anak yang memang mengganggu jalannya pembelajaran yang ribut, tapi kemudian karena pendidikan sendiri di praktek itu melayani banyak anak, tentunya yang satu itu tidak tercover untuk dipantau. Itu yang mungkin memang butuh penanganan khusus ke depan untuk supaya kelasnya bagus. Atau mungkin dia sudah selesai tapi seharusnya mungkin diberikan materi lanjutan atau tambahan. Itu dari saya, terima kasih luar biasa catatan kita di
sama supervisi sangat berjuang